إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد تعالى kita puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah nikmatnya Allah. Salawat salam telah dipanjatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau yang yang kami hormati pimpinan dari PPI Zakaria Saudara Wahid dan yang kami hormati perwakilan dari Madrasah Fatih Muhammad Sami Amin dan yang kami hormati perwakilan dari Fakultas Ilmu Kami. Sebelumnya, alhamdulillah terlaksana dari waktu sampai isya yaitu khatam Quran. Insyaallah setiap ayat yang kita baca, setiap hurufnya bisa didapatkan dengan pahala Allah Subhanahu wa taala. Membaca sunnah yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ada sambutan, yang ketiga ada tahlil bersama, yang keempat ada tausiah dan yang terakhir ada doa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara kedua yaitu sambutan. Yang pertama sambutan dari perwakilan PPI Zakaria yaitu Saudara Wahid Al-Sudian kepada yang dan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil hidayah. Insyaallah teman-teman, doa yang saya sampaikan insyaallah di tempat yang berkah ini di Masjid Al-Ikhlas Baru ini. Saya menyampaikan bahwasanya yang pertama ucapan terima kasih banyak khususnya buat teman kita, sahabat kita dari teman-teman Al-Ikhlas, dari teman-teman Judi dan juga dari teman-teman Madrasah Fatih. Ucapan begitu besar ini kami sampaikan bahwasanya apapun yang telah kita lalui tadi setelah membaca Al-Quran bersama-sama, terus kita katakan bersama-sama, ada hal yang lebih penting dari teman-teman. Kita pada hari ini mungkin yang kemarin udah ada yang lagi ujian, udah ada yang lagi sibuk-sibuknya, kita bisa kumpul sama-sama bareng-bareng untuk bisa memperkuat persaudaraan kita satu sama lain. Karena nyatanya hal-hal seperti itu jarang orang bisa kita temui lagi. Kita mungkin sudah punya kesibukan masing-masing, kita punya kerjaan masing-masing, tapi insya Allah di hari yang insya Allah berkah juga, di hari Jumat ini Allah takdirkan buat kita bersama bisa berkumpul, bisa mendengarkan doa, bisa mendengarkan tausiah bersama-sama. Dan yang terakhir mungkin harapan untuk pada hari ini teman-teman, semoga majelis kita semoga berkahi pada hari ini insya Allah. Dan semoga setiap lisan yang kita ucapkan, yang kita doakan, yang kita baca Al-Quran, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sebesar-besarnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang sambutan dari perwakilan Al-Ikhlas kepada saudara Ridwan Zikri Pramudia waktu tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang pertama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatan umat Islam serta sehat walafiat sehingga kita masih diberikan bisa berkumpul di majelis yang insyaallah berkah. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang telah membawa manusia dari zaman gelap sehingga zaman terang-terang seperti yang kita rasakan saat ini. Ketiga, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang menyempatkan diri untuk bisa hadir, di mana acara ini adalah hasil buah daripada kerjasama kolaborasi antara kami Al-Abbas, kemudian PPI Sekarya dan Madrasah ini. Terima kasih telah berkontribusi, terutama yang menyempatkan untuk hadir, meluangkan waktu untuk kita bisa bertemu bersama insya Allah dalam kesempatan ini. Juga apa-apa yang kita akan dengarkan dari tausiah, kemudian doa yang akan disampaikan oleh insya Allah oleh imam masjid, nanti kita niatkan bersama untuk kemajuan kesejahteraan Sakarya khususnya, kemudian juga kita berdoa untuk Palestina insya Allah. Semoga kita bisa memulai acara ini dengan lancar, kemudian juga kita bisa meneruskan kerjasama ini lebih baik ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada selanjutnya sambutan dari Bapak Madrasah Bakti yaitu Muhammad Sarjana kepada yang dan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama teman-teman kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam catatan juga nanti ada usia di malam ini kan saya tak lupa salah kita harapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islam yang bisa kita rasakan di hari ini hingga hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman PPI Sakarya dan teman-teman Bilgin yang alhamdulillah kita bisa melaksanakan program ini untuk katakan juga tausiah. Alhamdulillah kita bisa memfasilitasi teman-teman kita untuk terus bisa juga bisa. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah datang di acara kali ini. Insya Allah yang teman-teman lakukan di acara kali ini membawakan teman-teman juga kemarin sudah berujian dan lain-lain, dan teman-teman tidak lupa untuk mampir mengisi keimanan di sini juga. Jadi saya berpesan kalau untuk teman-teman juga kita juga ini waktunya kita untuk kembali lagi mengisi kita sebagai seorang muslim. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مظاهرها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن اجتمعنا هؤلاء بسببه شيء لله. يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم
فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الوجود، لا إله إلا الله حي المعبود، لا إله إلا الله حي الذي لا يموت، لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Muhammad Isa. Semoga apa yang akan kita lanjutkan, apa yang akan kita bacakan diterima oleh Allah Subhanahu. Lanjut ke acara selanjutnya, yakni tausiah yang akan dibawakan oleh Ustaz Faraz Ahmad Asyam Arif kepada beliau waktu dan tempat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li'amrihi al-muhtari wal i'ana. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa huwa khairul anbiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال أيضا: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، أو في رواية أبي داود ثلاثة أشياء، وفي رواية الإمام الترمذي ثلاثة. ما هي؟ صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah sibukkan kita di majlis mulia ini. Banyak orang-orang di luar sana yang belum bisa menyempatkan waktunya untuk amal agama. Maka kita harus betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita, masih sayang kepada kita, masih diberi kesempatan untuk belajar lagi. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur
ke atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Seandainya kenikmatan satu saja, misal tidak bisa tidur, Allah cabut kenikmatan tidur ini sehingga kita tidak bisa tidur. Kalau bahasa Sundanya mah tipu, ya sulit. Coba bayangkan yang harusnya tidur lelap, meskipun di atas kasur yang empuk, meskipun di kasur yang mahal, meskipun di kasur yang mewah, tapi Allah cabut kenikmatan tidur itu. Tidak bisa tidur. Enak dan tidurnya? Gak enak kan? Maka kita sepatutnya bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, beribu-ribu apa yang kita rasakan ini betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya kenikmatan ini ditulis di dalam satu kertas atau ditulis, seandainya lautan-lautan ini menjadikan tintanya atau daun-daun ini menjadikan kertasnya, maka itu tidak akan bisa mencukupi untuk menulis satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah. Nikmat tidur itu tidak bisa ditulis dengan beribu-ribu kata. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau susah payah mengeluarkan kita di zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang. Seandainya tidak ada perjuangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan merasakan kenikmatan ini? Kenikmatan tadi membaca Al-Quran, kenikmatan salat berjamaah. Bayangkan kalau misalkan tidak ada Nabi Muhammad yang menyebarkan agama sehingga agama masuk pada dalam diri kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dikatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashru salawat wa khuttat anhu ashru khati'ah wa rufi'at lahu ashru darajat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepada aku, maka Allah akan memberikan 10 rahmat, kemudian dihapus 10 dosa dan ditinggikan padanya 10 derajat. Itu satu salawat, apalagi 2 salawat, 3 salawat. Maka akhirnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kisah, yaitu kisahnya Syekh Yazid Al-Bustami. Masa kecilnya beliau, ketika itu ada seorang musafir. Itu seorang musafir itu kehausan, sehingga seakan-akan mau hampir mati saking kehausannya. Tiba-tiba datang Syekh Yazid Al-Bustami, masih kecil, datang, wahai kakek atau wahai Syekh, kenapa kamu seakan-akan merasakan kematian? Kemudian dia menjawab, saya haus. Pas di situ ada sumur, tapi sumurnya kering. Maka Yazid Al-Bustami diriwayatkan ada yang diriwayatkan mudah dan ada yang diriwayatkan berdoa di situ. Maka ketika itu langsung air sampai meluap. Kemudian Syekh tersebut bertanya, wahai anak kecil pada kenapa kok bisa sampai segininya? Sedangkan saya yang orang tua minta kepada minta itu belum sampai langsung dikabul gitu. Akhirnya apa amalanmu? Kemudian Yazid Al-Bustami ini menjawab, amalan saya setiap hari membaca sholawat 10.000.
seandainya pahala-pahala ini didampakkan kepada kita, pasti berbeda. Ya nggak? Pasti, wah pengen naik, namanya manusia pasti pengen lebih, ya nggak? Nggak ada yang namanya manusia pasti pengen malah turun. Maka ada yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang yang paling bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut, kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, man dzukira indahu, man dzukira indahu, thumma lam yusalli alaihi. Al-bakhil man dzukira indahu, thumma lam yusalli alaihi. Orang yang paling bakhil itu ialah orang yang ketika disebut namaku tapi dia tidak menyebut atau tidak berselawat kepada Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadis yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat hanya dalam amal agama. Semua pasti ingin yang namanya sukses. Semua pasti ingin yang namanya bahagia. Ada nggak orang yang ingin sengsara? Ada nggak di sini? Pasti semua kan? Pasti semua ingin merasakan bahagia. Entah itu di akhirat maupun di dunia. Tapi apakah kebahagiaan ini diberikan kepada orang yang paling kaya? Enggak. Seandainya kebahagiaan ini diberikan kepada orang yang paling kaya, maka Fir'aun atau raja siapa namanya Qarun itu yang paling bahagia di dunia maupun di akhirat. Tapi apa sebaliknya? Tapi Allah ketika itu Fir'aun atau Qarun ketika dia tidak taat kepada Allah tenggelamkan. Fir'aun tenggelam di lautan, Qarun tenggelam di daratan. Maka kebahagiaan yang sebenarnya ini di mana? Sedangkan kita ini bahagia, entah itu di akhirat atau di dunia. Maka kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan seseorang hamba di dunia maupun di akhirat itu hanya dalam amal agama yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui perjalanannya, melalui akhlaknya, melalui semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah, itu harus kita jalani. Karena hidup kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dunia ini ya paling mentok 60-70 tahun, benar. Sedangkan kehidupan yang di akhirat itu ada habisnya kan? Seandainya nih kita dari Indonesia mau ke Sakarya perlu bekal nggak? Perlu. Apa yang diperlukan? Bekal yang bisa dari Indonesia menuju ke Sakarya. Entah itu uang, entah itu makanan, entah itu persiapan jasmani. Benar nggak? Seandainya tidak dipersiapkan, sampai nggak kalian dari Indonesia ke Sakarya? Bisa mungkin perjalanan mungkin perjalanan jalan ya habis bekal
dunia ke akhirat perlu persiapan yang matang. Enggak ada Allah menyuruh kita illa liyal'amun. Enggak ada. Ada nggak di surah Al-Quran yang menyuruh kita untuk main? Ya, ada kan? Maka di sini illa liyal'amun, kecuali untuk beribadah kepada tenang di dunia ini. Ya, apa sih yang mau dimakan? Istri cantik belum tentu, suami ganteng belum tentu, harta banyak belum tentu, ya nggak? Tahta, jabatan belum tentu. Maka dengan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita meninggal, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata al-insan qata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yantafa' bihi, aw waladin salihin yad'u." Semua manusia akan mati, dan apa kematian ini? Apa namanya? Semua amalan-amalan tidak ada yang namanya kita membawa mobil ke kuburan, tidak membawa harta ke kuburan. Semua terbawa, kecuali tiga. Apa itu? Sedekah jariyah. Seandainya nih kita punya bayi misalkan dimasukkan ke kotak amal, kemudian yang 2.000 itu bisa menerangi berapa banyak orang yang sholat di sini yang pahalanya mengalir kepada orang yang bisa. Padahal cuma 2.000. Meskipun kita meninggal nanti, semua orang yang tetap sholat di sini akan mengalir pahalanya. Jadi insya Allah jangan berhenti untuk bersedekah. Insya Allah. Kemudian ilmu yang terfa'il, ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena kalau seandainya kita mengajarkan kepada orang lain, kemudian orang lain itu mengajarkan kepada orang lain juga sampai orang lain, ya kan? Maka semua pahalanya itu mengalir kepada orang tersebut. Semua pahala mengalir kepada orang tersebut. Mandalla ala khairin barang itu ada saat. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti apa yang dia. Kemudian apa? Waladun salih, anak yang saleh. Maka insyaallah setelah nikah nanti, ya, semoga kita diberkati anak-anak yang saleh-saleh. Insyaallah. Hadirnya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu ada satu pasangan, suaminya ini preman, tapi sebelum wafatnya suaminya ini berwasiat kepada istrinya, "Wahai istriku, seandainya saya mati, tolong anak ini yang ada dalam kandungan masukkan ke pesantren." Oh, padahal preman. Maka ketika dia meninggal, si istrinya ini setiap malam dia mimpi dan suaminya ini bisa. Kenapa? Karena dia preman kan dulunya, berandalan. Akhirnya ketika sang anak ini yang tadi yang diwasiatkan untuk memasukkan ke pesantren, dimasukkan ke pesantren, baru anaknya ini mengucapkan bismillah, maka istrinya ini ketika tidurnya mimpi lihat suaminya ini pakai baju putih, jubah putih. Oh, langsung kaget yang
yang biasanya dia diadat ternyata tiba-tiba suaminya ini ganteng, pakai baju putih, wangi. Heran saya ditanya, suamiku kok bisa kamu sampai seperti ini? Maka suaminya menjawab, wahai istriku, ketahuilah bahwa anak kita yang dalam pesantren ketika dia mengucapkan ba'da bismillah, saya semua adab-adab yang diberikan kepada saya itu diganti dengan apa yang lalu. Kehadiran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-kali kalian mengakhir-akhirkan pekerjaan. Antara nantinya sholat, nantinya sedekahnya. Ulama salah satu ulama mengatakan, la tuakhir amalaka ila al-ghad in taqdira an taf'ala. Janganlah kamu mengakhir-akhirkan pekerjaan jika seandainya kamu ini mampu untuk mengerjakan ibadah. Ada datang perintah salat langsung, oh nantilah berdoa, oh nantilah belum satu rakaat lagi, oh nantilah belum nanti saya baca, nanti itu kapan? Maka dalam maktubat disebutkan ada syekh namanya Syekh Hakim, Luqman Hakim. Kenapa disebut Al-Hakim? Karena perkataan yang keluar dari dalam lisannya semua manusia. Kemudian beliau ini berwasiat kepada anak-anak, ya bunayya la tuakhir taubat li'anna al-mauta ta'tika baghtah. Wahai anakku, janganlah kamu mengakhir-akhirkan taubat, karena kematian ini akan mendatangimu secara tiba-tiba. Coba seandainya kita lihat ukuran, sama nggak semua 1 meter, 2 meter itu pasti beda-beda kan? Nggak semua sama ukurannya, panjangnya beda. Begitu juga dengan kematian. Kematian anak kecil dicabut nyawanya, kita remaja dicabut nyawanya, orang tua dicabut nyawanya. Apa yang kita bisa? Apa yang kita bisa? Walau tara idh mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna sami'na farji'na na'mal salihan inna seandainya kalian lihat orang-orang yang berdosa ini merujuk kepada Allah, kemudian mereka berkata, ya Allah, kami telah melihat. Ya Allah, kami telah melihat. Ya Allah, kami telah mendengar. Farji'na, kemudian kembalikanlah aku ke dunia. Na'mal salihan, maka aku akan beramal saleh. Inna sesungguhnya kami adalah orang yang yakin. Yang tadinya semua adab yang diceritakan di dunia itu akan nampak ketika nanti kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhir taubat, dan akhir taubat. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kesalahan dari kata atau kalimat, maka itu adalah saya pribadi adanya yang benar itu
Terima kasih atas tausiahnya dari Ustaz Faris Ahmad Kasyafari. Semoga apa yang disampaikan segala tausiahnya bisa kita dan yang kanan masuk ke otak, kemudian bisa kita salurkan ke seluruh tubuh dan kita melaksanakan apa yang telah disampaikan, seperti bersedekah, infak, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah di masa depan nanti kita mendapatkan anak yang soleh atau soleh. Amin. Lanjut ke acara selanjutnya, yakni doa yang akan dibacakan oleh hojah kita bersama kepada Ahmad Hojah. Kepada yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evet değerli arkadaşlar, çoğumuz Türkçe biliyor muyuz? Türkçe biliyoruz. Gecemiz mübarek olsun. Rabbim okumuş olduğumuz harf-i şeriflerimizi kabul eylesin inşallah. Takkiye gidiyorsunuz siz. Sizlerden birisi de bunu camide unutmuşsunuz. Ben bunu buldum ama sahibini bulamadım. Sahibini bulsam da ücretini vereceğim. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah bulursanız. Takkiye kaybeden birisi varsa mutlaka gelsin. Evet, çok güzel bir program yaptınız. Allah razı olsun. Bizim camimiz Ramazan ayında Yemenli kardeşlerimizle, diğer Arap ülkelerden gelen kardeşlerimizle, işte siz de her hafta Cuma günü böyle programlarla camimizi ihya ediyorsunuz. Allah razı olsun. Rabbim kabul etsin inşallah. Sınavlar zamanı olmasına rağmen yine de böyle bir program yaptınız. Rabbim sınavlarınızı da sizleri başarılı muvaffak eylesin. Hem dünya hem ahirette bütün sınavlarınızda başarılı muvaffak eylesin inşallah. Kaç tane hatim okuduk bugün Rıdvan? Kaç hatim okuduk? Saya beda mas, 2003 mü? Berapa kali khatam hari ini? 1,5. 1,5 evet. Tamam, o buçuğu da tamamladı lazım. Evet. Yarım kalmasın hiçbir şey. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبي الله حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين
الزمان اللهم أجرنا من فتنة مسيح الدجال والسفيان اللهم أجرنا من الرياء والسمعة والعجب والفخر اللهم أجرنا من الرياء والسمعة والعجب والفخر اللهم أجرنا من تجاوز الملحدين اللهم أجرنا من شر المنافقين اللهم أجرنا من فتنة الفاسقين اللهم احفظ أمة محمد اللهم اغفر أمة محمد اللهم اجمع أمة محمد اللهم انصر فلسطين اللهم انصر فلسطين اللهم انصر فلسطين اللهم انصر شرق تركستان اللهم انصر السودان اللهم انصر أراكان اللهم انصر أفغانستان اللهم انصر باكستان اللهم انصر يمن اللهم انصر اندونيسيا اللهم انصر ماليزيا اللهم انصر بلاد الإسلام اللهم احفظ بلاد الإسلام اللهم اجمع بلاد الإسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم İlahi ya Rabbi, ellerimizi senin sonsuz kudretine, kuvvetine ve rahmetine açtık. Ya Rabbi, ellerimizi semadan indirmeden sen dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, senin rızan için okumuş olduğumuz hatmi şerifleri dergâh-ı izzetinde eksik ve gediğiyle, kusur ve küsürüyle kabul eyle. Ya ilahi, hasıl olan sevabı, başta alemlere rahmet olarak göndermiş olduğun sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhi tayyibelerini hediye ediyoruz, sen haberdar eyle. Ya ilahi, hasıl olan sevabı, İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin, sahabe-i kiramın, ezvar-ı tahiratın, tabiinin, tebe-i tabiinin, müştehid imamların, iman ve Kur'an hizmetlerinde bulunmuş mümin ve mümine kullarının ruhlarını hediye ediyoruz. Sen haberdar eyle. Ya ilahi, hasıl olan sevabı memleketimiz için, vatanımız için, birlik ve beraberliğimiz için aziz canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ve ahirete irtihal eden gazilerimizin ruhlarını hediye ediyoruz. Sen haberdar eyle. Ya ilahi, hasıl olan sevabı bu güzel mecliste bulunan hatmi şerifleri okuyan ve burada dualarımıza amin diyen buradaki gençlerimizi ahirete irtihal etmiş ne kadar büyükleri varsa onların da ruhlarını hediye ediyoruz, sen haberdar eyle. Ya ilahi, hasıl olan sevabı bilhassa şu güzel mabedin yapımında emeği olan ve ahirete irtihal etmiş ne kadar büyükler varsa merhum Ali Çakıroğlu amcamızın, merhume eşi Şahsine teyzemizin ve kızlarının, gelinlerinin ruhlarına hediye ediyoruz, sen haberdar eyle. Ya Rabbel Alemin, bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızı affu ismi şerifin hürmetine af eyle. Settar ismi şerifin hürmetine bütün günahlarımızı setreyle Allah'ım. Allah'ım alim ve hakimsin. Her şeyi biliyor, her şeyi hükmedersin. Ya Rabbi, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Sudan'da,
kardeşlerimizin içinde bulundukları sıkıntılardan tez zamanda kurtulmalarını nasip eyle. Onların çektiği sıkıntılardan bizleri haberdar olup da vicdanen ve imanen rahatsız olan ve kardeşlerimizin acılarını hisseden kullarından eyle. Nerede bir zulüm var, nerede kan ve gözyaşı var, orada Müslüman var. Ya Rabbi bizlere Kur'an'la yeniden izzet ve şeref ihsan eyle. Güç ve kuvvet ihsan eyle ya Rabbi. Birlik ve beraberlik ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Burada bulunmuş, toplanmış genç kardeşlerimiz hasbi niyetlerle bir araya geldik. Ya Rabbi niyetimizi kabul eyle. Gençlerimizin sınavları var. Ya Rabbi sınavlarda gençlerimizi muvaffak eyle ya Rabbi. Dünya ve ahiret bütün sınavlarda gençlerimizi, nesillerimizi muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun âline ve ashabına ve ezvâc-ı tahiratına bizden binlerce salatu selam ulaştır. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Vessalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. Evet kardeşlerim, Allah kabul etsin. Geceniz mübarek olsun inşallah. Konuşmalar devam edecek tabii. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dengan selesainya doa, berakhir pula tadi kepada malam hari ini. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata